Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar semua? Semoga semua sehat-sehat selalu ya. Selamat datang di channel saya. Biasa di sini saya menjawab pertanyaan tentang ya teman-teman semua yang nanya gitu. Nah, kan ada yang kejadian kan, tempel-tempel aja hamil tuh. Udah ada 2 loh, ya kan? Itu nggak usah nanya saya penjelasannya gimana ya, memang bisa kayak begitu ya. 2 bulan 3 bulan yang lalu saya rasa saya pernah ngomongin masalah seperti ini gitu ya teman-teman ya. Cuma ya kan mau percaya mau enggak ya terserah gitu kan. Ya kalau kata Pak Eko Kustandi ya saya ya cuma pengen mengajak Anda berpikir gitu kan. Kesimpulannya terserah Anda. Nah, lalu juga buat teman-teman ya yang ternyata sudah hamil, banyak yang laporan positif. Selamat ya. Ada juga yang laporan udah janinnya kelihatan ya, yang tadinya janinnya nggak kelihatan sekarang kelihatan. Oh, selamat ya buat teman-teman semua, semoga bayinya sehat selalu. Nah, lalu juga ada yang kena nih janinnya nggak kelihatan, pas dicek ternyata hamil di luar kandungan, hamil ektopik ya. Ada juga yang awalnya nggak kelihatan, setelah itu sakit perutnya, ternyata hamil ektopik. Udah ada 2 loh, ya kan? Jadi memang sebelum-sebelumnya saya menceritakan tentang permasalahan saya ngomongin ini aja kali ya. Iya, ini aja. Nah, sekarang saya akan menceritakan tentang kenapa gatal banget sih. Jadi kapan kita melihat kalau misalkan ini suatu janin, kita ngecek nih, teman-teman baru hasil test pack positif, kita cek ternyata nggak kelihatan itu aman, atau misalnya sini sudah mikir-mikir ini adanya hamil di luar kandungan, gitu kan? Jadi pada minggu-minggu awal, apalagi misalnya pada hari pertama atau hari kedua teman-teman test pack itu baru positif ya, nggak dapat haid lalu positif, itu lalu teman-teman penasaran kan, kepo langsung mau ultrasound. Itu pada saat minggu keempat itu memang biasanya belum kelihatan. Minggu keempat, 4,5 atau mau kelima awal itu masih mungkin tidak kelihatan. Di topik yang lain juga saya menceritakan tentang macam-macam umur kehamilan ya. Jadi apabila siklusnya teman-teman tidak teratur gitu kan ya, minggu ke-5 atau ke-6 saya ultrasound kok nggak kelihatan apa-apa dok ya, penebalan dinding rahim gitu kan ya. Nah, itu masih masuk normal nggak teman-teman? Jawabannya ada di sana. Jadi memang saya menceritakan ini, saya menganggap permasalahan-permasalahan itu tidak ada. Contohnya misalkan kalau saya menceritakan test pack gitu ya, saya tidak akan mikirkan itu sudah kadaluarsa atau enggak, salah ngambil atau gimana, enggak. Begitu juga dengan ultrasound ya teman-teman ya. Tapi kan juga ternyata ada juga yang ultrasound dengan yang ya memang di tempatnya nggak ada yang transvaginal gitu kan ya, adanya yang di perut gitu kan ya, yang nggak begitu bagus. Nah, mungkin ke kota jauh itu saya tidak mikir ke sana ya. Jadi misalkan kita cek pada saat minggu keempat positif, dicek nggak ada, pada saat 2 minggu itu harus ketemu teman-teman ya. Kita cek itu biasanya harus ketemu dan itu harus di dalam rahim ya. Kalau misalnya di sini nggak di dalam rahim, baru kita nanti mikir jangan-jangan ini tuh ada di luar kandungan atau memang tidak berkembang. Nah, lalu yang kedua adalah apabila Anda tes misalkan minggu ke-6 gitu kan ya, oh dok ini nggak ada ya gitu, apa kemungkinannya ya? Ya memang yang kemungkinan kedua adalah janinnya itu terlambat terbentuk, pembuahannya itu terlambat ya. Itu saya sudah sebutkan di sini jelas tentang macam-macam umur kehamilan ya. Apabila haidnya tidak teratur, bisa panjang ya, ovulasinya kadang-kadang mundur. Ovulasi mundur tentu sudah normal kalau misalkan itu tidak ketemu ya. Nah, tetapi pada saat ini teman-teman ya, kan sekarang sudah minggu ke-6 ya. Jadi pada saat ini teman-teman itu sudah kalau misalkan dengan ultrasound transvagina, andaikan tidak ketemu misalkan di dalam rahim gitu, itu biasanya andai kata di luar rahim pun kita bisa kelihatan teman-teman. Yang biasanya kelihatan di luar rahim pun itu ya nggak kayak di dalam rahim, ada bulat, kecil, ada janinnya gitu kan ya, mungkin tuh 50% bisa ketemu ya kan ya. Tetapi sebagian besar itu biasanya nggak ketemu janin, ada di tuba falopi kanan atau kiri gitu kan ya. Nah, sebenarnya ya semacam itu teman-teman. Jadi kalau misalkan pada saat minggu ke-6 ini kok teman-teman ini nggak ada ya, saya rasa sudah saatnya misalkan teman-teman sudah ngecek ke tempat fasilitas yang ada dokter spesialisnya gitu, dengan peralatan yang lebih tinggi ya. Itu juga ada bagusnya, keamanan untuk teman-teman sendiri gitu kan ya. Jadi pada saat dicek gitu yakin, oh ini memang
belum terbentuk gitu pada minggu ke-6 misalkan gitu kan ya. Jadi jangan nanti sudah ini nggak ketemu gitu kan ya, nggak apa-apa, ditunggu lagi 2 minggu, tunggu lagi 2 minggu, tahu-tahu hamil ektopik aja pecah gitu kan. Kejadian yang paling sering, saya sudah sering bilang, itu biasanya telat USG gitu kan ya, atau sudah pecah duluan gitu baru kejadian sakit gitu. Itu juga bisa teman-teman. Jadi kalau misalkan sudah minggu ke-6 ke-7 gitu kan ya, ini sudah saatnya untuk kita memastikan gitu, apa betul emang ini belum terbentuk atau memang sudah terbentuk tapi ada di luar rahim ya, di luar kandungan. Itu saya rasa penting ya pada saat minggu ke-6 ke-7, karena biasanya teman-teman itu hamil ektopik itu kalau pecah itu nggak nyampe sampai 10 minggu itu ya, sekitar 8 lah ya, 6, 7, 8 itu biasanya bisa pecah di situ ya. Nah jadi apa saja kemungkinan kalau misalnya janin kok nggak kelihatan nih dok? Yang pertama, USG terlalu cepat. Hari ini Anda tes spek positif, sorenya Anda USG, itu ya minggu ke-4 misalkan, itu masih wajar. Orang tabelnya saja, normalnya saja minggu ke-5 itu baru kelihatan teman-teman ya, minggu ke-5 itu baru bisa terdeteksi oleh ultrasound. Jadi kalau misalkan nggak ketemu, ini Anda boleh nunggu, boleh ngulang ya, mungkin seminggu ya, saya rasa seminggu atau 2 minggu maksimal lah, sudah 2 minggu gitu ya. Itu tidak boleh lebih, karena untuk mengecek betul nggak ini di dalam rahim. Itu yang pertama. Nah lalu yang kedua adalah tentang pembentukannya yang mundur ya. Misalkan Anda sudah, dok saya baru tes spek positif ini minggu ke-5 gitu kan ya, minggu ke-5 baru jelas gitu kan ya. Nah bisa jadi itu memang pembentukannya yang mundur teman-teman, baru dicek itu minggu ke-5 kok nggak ada gitu kan. Nah itu juga teman-teman kita sudah mikir jangan-jangan ini pembentukannya ovulasinya yang mundur, karena memang bisa dihubungkan dengan haidnya. Jadi sebelumnya haidnya teratur atau enggak, itu masih masuk akal ya. Tetapi minggu ke-5, 6, 7 nanti habis itu 2 minggu kemudian harus dicek lagi, memastikan lagi, tetap semacam itu ya. Nah lalu yang ketiga adalah tentang ancaman keguguran teman-teman ya. Jadi kalau misalkan bisa jadi saja memang janinnya itu tidak berkembang ya, mengancam keguguran ya, baik itu tidak berkembang ataupun misalkan sudah ketemu kantungnya gitu kan ya, minggu ke-5 sudah ketemu tetapi diulang lagi minggu ke-7 kok tetap janinnya nggak kelihatan gitu kan ya, kantungnya sudah makin besar. Nah itu bisa jadi ancaman keguguran ataupun adanya hamil kosong, itu juga bisa. Dan yang keempat ini adalah yang paling kita sering takutkan adalah tentang hamil di luar kandungan ya. Jadi sekali lagi saya sudah bilang gitu kan ya, kalau misalkan sudah minggu ke-6, 7, 8 gitu kan ya, saya rasa itu sudah saatnya teman-teman harus ngecek ya. Meskipun saya baru ngecek dok waktu itu masih penebalan rahim aja gitu kan ya, nanti begini, nanti tunggu aja 1 bulan lagi dok gitu kan ya. Saya rasa 1 bulan itu ya boleh-boleh aja, tapi saya rasa paling idealnya adalah 2 minggu teman-teman ya, karena untuk menghindari semacam ini gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada perkembangan kelihatan di luar kandungan minggu ke-6 gitu kan ya, atau minggu ke-7 sudah tahu, sudah bisa jaga-jaga, bisa ngapain gitu ya kan. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya mengucapkan banyak terima kasih. Teman-teman banyak sekali, banyak yang nanya gitu kan ya, saya selalu jawab kan, belum ada ya. Oh iya, banyak yang masuk ke dalam kolom tinjau ya, banyak pertanyaannya masuk ke dalam. Saya sekali ngecek masuk kolom tinjau itu ada 100-an lebih, ya ampun teman-teman. Mohon maaf banget ya, itu bukan salah saya, itu salah YouTube-nya, otomatis masuk ke sana gitu kan ya. Saya akan coba pelan-pelan baca gitu kan ya. Ya semoga saya bisa jawab semuanya ya. Juga saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung saya ya, Kak Julia Lia, Kak Siti, Kak Susi, Kak Winiandri, Kak Tri, Kak Shirley, Kak Harti, dan Kak Kinar. Kemarin-kemarin udah komen, makasih banyak udah mampir. Jadi semoga video saya ini bermanfaat. Akhir kata, saya Dr. Fena, saya mengucapkan terima kasih.